warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atas waktunya Bapak Agus Maimun sama Bapak Amin. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan eh, bahan ajar yang saya sampaikan kepada anak-anak. Itu yang akan disampaikan yaitu materi tentang Asmaul Husna, teladan mulia Asmaul Husna. Terus tujuan daripada pembelajaran itu melalui media pembelajaran, media belajar video peserta didik mampu menganalisis Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Lanjutkan untuk eh, pelaksanaannya ini yaitu dengan cara menyimak video, terus peserta didik mengamati, menganalisis, terus nanti setelah selesai menganalisis, peserta didik ditunjuk untuk menyampaikan hasil yang diamati. Setelah itu dari beberapa anak yang kurang mampu nanti akan ditanya sekaligus akan membantu terhadap anak yang mungkin dalam segi penglihatan pendengarannya kurang bagus, dia akan mampu dibantu dengan teman yang tadi sudah menjelaskan. Seperti itu, Bapak. Ya, sudah cukup? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Asmaul Husna ya. Tadi Iya. ada 4 ya. 4 atau 5? 5, Pak. 5 ya. 5. Ya, oke. Jadi gini, bahwa anak SD itu salah satu karakteristiknya dilihat dari segi psikologi perkembangan itu adalah meniru. Maka pembelajaran yang banyak menggunakan metode drill atau latihan, terutama latihan meniru itu menjadi penting agar anak punya kemampuan menghafal yang bagus, gitu kan? Karena kemampuan hafal anak itu lama hilangnya ya. Kayak kita lihat itu masa lalu kan juga begitu. Nah sekarang gini, gimana Bapak mengajarkan Asmaul Husna agar anak itu punya hafalan yang bagus dalam kaitannya dengan Asmaul Husna ya? Silakan. Pertama dengan adanya Pak, istilahnya seperti yang disampaikan Bapak tadi ada drill. Nanti Hmm. kita membaca lafaz-lafaz Asmaul Husna, terus Hmm. untuk mengingat anak-anak, dari anak yang paling pintar itu nanti kita tunjuk untuk menyampaikan eh, berulang-ulang dari anak yang paling pintar, terus semuanya baru yang agak kurang. Kalau jumlah anak itu sekitar 15, otomatis nanti anak yang paling kurang mampu dia akan mendengarkan sampai 15 kali, insya Allah nanti bisa, Pak, dan itu akan melekat pada anak tersebut. Nah, uh, dalam rangka untuk bisa memantapkan itu kira-kira apa saran atau mungkin penjelasan dari Pak Sofi itu ya kepada anak agar anak betul-betul bisa memahami, menghayati bahkan mengamalkan dari apa yang ada dalam Asmaul Husna. Gimana? Dengan cara memberikan contoh perilaku sehari-hari, Pak, dan Hmm. juga mempraktekkan pada kehidupan ketika di dalam kelas. Itu salah Hmm. satunya, dan itu sering diulang-ulang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang sehingga bisa melekat terhadap anak. Seperti Hmm. itu, Pak. Oke ya. Nah, gini. Di samping pembelajaran di kelas, supaya anak itu punya pemahaman yang bagus terhadap Asmaul Husna itu harus membangun lingkungan namanya, BIA ya. Membangun lingkungan. Kira-kira di sekolah itu ada nggak sarana yang memungkinkan anak untuk bisa menghafal dengan mudah terhadap Asmaul Husna? Kalau soal kami, alhamdulillah ada, Pak. Untuk setiap hari Jumat itu kita juga selain di pembelajaran juga kita melakukan istighosah. Sebelum istighosah itu kita baca Asmaul Husna yang bunyinya itu yang apa namanya, eh, yang ada ijazahnya dari Yai Dalhar itu, Pak.
Asmaul Husnanya, Pak. Kiai Dalhar. Iya. Kiai Dalhar mana itu? Jawa Tengah, Pak. Hmm. Bapak ngajarnya di mana? Saya di SDS Islam Sanrejo, Pak. Sanarjo Turen, toh? Nggih. Kalau Ingkang sampai sana awalnya itu gimana cara ngajarnya? dalam, Pak. Kok sampai anu sana gimana ceritanya? Eh salah Sanarjo satu sampai ke Jawa Tengah ya, Bang? salah satu dari apa yang pendiri di sekolahan kami itu juga berasal dari Jawa Tengah, Bapak. Hmm. Beliau Bapak Asmaul Yusuf berasal dari Jawa Tengah, Bapak. Oh gitu ya. Nggih. Oke. Nah, kemudian berikutnya bahwa kaitannya dengan pembelajaran keagamaan itu akan baik kalau menggunakan namanya teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik itu? Sekarang Bapak boleh lihat, Pak, nggih. Eh? Ya lihat saja. Apa itu teori behavioristik? Bacanya harus lancar, nggak boleh diputus-putus bahaya. Itu, Pak. Kesuwen Pak. Gini, jadi teori behavioristik itu teori perilaku. Ya. Jadi pembelajaran itu dikatakan berhasil kalau terjadi perubahan perilaku. Maka ingin pembelajaran agama itu ya tidak sekedar dipahami, dihafal, tapi ada perubahan perilaku. Kira-kira dari 5 Asmaul Husna tadi, yang paling cocok atau mungkin yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekolah itu apa, Pak? Yang Eh diaplikasikan dalam kehidupan. kayak seperti Al-Qudus, Pak, Maha Suci, ya. Itu seperti peserta didik itu selalu menyembah kepada Allah, mensucikan kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Nah, masa Al-Qudus nyambungnya ke amar ma'ruf nahi mungkar? Maha Suci, Pak. Masa begitu? Eh? Eh? Al-Qudus masa nyambungnya ke amar ma'ruf nahi mungkar? Mensucikan Allah, Pak, Oh ya, mensucikan Allah itu dalam bentuk apa? dengan menjalankan perintahnya, Pak. Gitu. Jadi, Ya, mensucikan Allah dengan banyak ibadah, kan itu kan? lagi Meningkatkan nilai budiahnya. menjalankan perintah nih, Pak. Perintahnya akeh kan? Ya, perintahnya kan akeh. Jalankan perintah Rabi juga perintah kan? Itu. Nah, ya. Ya kan? Oke. Nah, tapi ini lebih pada ubudiyah, terutama kaitan dengan ibadah-ibadah wajib, gitu. Atau ibadah-ibadah mahdoh, kan itu kan? Nah, yang lain apa tadi? Al-Mu'min artinya apa, Pak? Al-Mukmin, Pak, memberikan apa rasa aman. Nah, Jadi kira-kira gimana prakteknya itu? aman itu ketika di lingkungan sekolah, jadi anak-anak itu tidak mengganggu terhadap teman, terutama ketika proses pembelajaran. Jadi itu harus saling menghargai, tidak saling mengganggu satu sama lain. Seperti itu, Bapak. Ya, saling menjaga, ya, Oke. tidak saling mengganggu, saling menjaga di antara teman kan itu kan, Oke. supaya tidak boleh bully. Sekarang itu bully kan? Oke, Bapak. Nah, itu perlu masuk itu. Menjaga rasa aman. Rasa aman itu kan dari caci maki, dari bully, Oke. dari kata-kata kotor dan seterusnya kan harus masuk itu. Oke. Oke, sekarang evaluasinya atau asesmen yang digunakan apa, Pak? Asesmennya, tes tulis, lesan, atau praktek? Pertama juga apa namanya tes lesan, Pak. Terus Hmm. yang kedua terkait dengan wawasan dari anak itu dari materi tersebut. Yang kedua yaitu tes tulis, terus dan juga sikap, Pak, penilaian sikap. Sekarang tes sikap itu bentuknya seperti apa, Pak? Melihat dari perilaku anak-anak, Pak, dalam kehidupan apa dalam proses pembelajaran mulai awal hingga akhir, bagaimana terhadap teman, bagaimana terhadap guru. Instrumennya apa Itu itu? Untuk mengetes sikapnya itu, instrumennya apa? instrumen yang digunakan
apa instrumennya? Rubrik Pak, berupa rubrik Pak. Nah, ada rubriknya di RPP itu. Ada Pak. Ya coba sekarang baca 1 dan 2. Kemudian jelaskan kira-kira seperti apa indikatornya. Yang pertama yaitu aku meyakini bahwa Allah SWT mempunyai nama-nama indah dan istimewa yang yakni Asmaul Husna. Nah, kira-kira gimana? Uh, Indikatornya apa itu? Anak-anak bahwa Anda betul-betul anak meyakini itu ya apa indikatornya? Meyakini jadi anak tersebut mempercayai dan juga bisa apa namanya melaksanakan apa yang ada yang dipelajari dari pembelajaran tersebut Pak. Ya, buktinya apa itu? Kira-kira. Buktinya dengan perilaku ketika berada di kelas terhadap teman, tidak mengganggu dan lain sebagainya Pak. Oh, oke. Terima kasih. Sudah cukup saya kira. Monggo Pak Amin Dwi Cahyono, silakan. Oke, terima kasih Pak Agus Maimun. Baik Pak Sofi ya. Iya. Baik, melanjutkan dari apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Agus Maimun terkait dengan modul ajar yang sudah disusun oleh Pak Sofi. Mungkin di sini saya menanyakan meskipun dalam langkah-langkahnya sudah nampak cuma belum tertulis. Pak Sofi dalam pembuatan modul ajar ini dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran apa Bapak? Ini saya melihat apa siswa kami juga sedikit Bapak. Jadi selain mengamati istilahnya apa namanya inquiry menemukan juga ada juga istilahnya tanya jawab Bapak. Jadi Kalau dalam langkah-langkahnya Bapak tadi itu pembelajaran apa Bapak? Metode apa atau model pembelajaran bagaimana? Pembelajarannya itu campuran Pak. Campuran seperti apa Bapak? Ada ketika anak melihat media pembelajaran Bapak, itu disuruh untuk mengamati, mengidentifikasi, ya, mencari apa saja yang disampaikan di sana Bapak. Terus nanti setelah itu ada juga metode tanya jawab Bapak. Untuk Ya, itu loh Bapak, coba Bapak lihat di kegiatan intinya. Bapak kan di situ sangat jelas sekali, di situ kan ada tim ahli. Itu berarti model apa Bapak? Kalau menggunakan tim ahli, tim asal, kembali ke tim awal. inquiry Bapak. Inquiry itu seperti apa Bapak? Kalau inquiry itu menemukan sesuatu Pak. Menemukan. Ya. Nah, itu berarti kan modelnya mau menggunakan menemukan sesuatu pakai inquiry learning. Ya. Tapi di sini kan Pak Sofi menerapkan pembelajaran dengan cara ada beberapa kelompok, kemudian membentuk satu tim ahli yang mana mereka mempelajari, kemudian kembali kepada tim asal. Seperti itu kan Bapak ya? Pak Ahmad Sofi kan ya? Iya Pak. Di kegiatan inti kan kalau saya baca, setelah berdiskusi sebagai tim ahli, peserta didik kembali ke tim asal, bergantian mengajar teman satu kelompok. Itu kan Bapak ya? Iya Pak. Nah, ketika menggunakan metode tim ahli, tim asal itu berarti metode apa Bapak? Atau model apa ini namanya? Jigsaw Pak. Jigsaw lah tadi itu. Nah, jadi harus dipahami Bapak ya, yang mau digunakan apa meskipun ya namanya harus kita paham. Oh, ini model jigsaw, ini model seperti apa. Jigsaw itu kan termasuk apa? Cooperative learning kan Bapak ya. Ini meningkatkan kreativitas peserta didik seperti itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan itu Bapak, ini materinya Asmaul Husna. Alasan Bapak kenapa kok memilih metode ini untuk pembelajarannya? Kan metode itu kan banyak sekali model itu atau metode. Alasan Bapak kok memilih metode jigsaw ini dalam pembelajarannya kenapa? Dalam metode ini kan dari anak yang istilahnya bagus Bapak, mempunyai kemampuan bagus dalam satu bidang, semisal dalam praktek Asmaul Husna itu kan ada 5 Asmaul Husna Bapak.
Jadi Ya. dari masing-masing anak itu satu difokuskan untuk menggali dari katakanlah si apa Asmaul Husna Al Malik. Terus yang satunya Al Aziz, satunya Al Qudus. Dari masing-masing anaknya sudah ahli betul dalam masalah itu, akhir nanti dikembalikan ke kelompok yang lain untuk menyampaikan kepada teman yang lain. Seperti itu, Bapak. Berarti alasannya Bapak karena adanya anak-anak yang menonjol yang sudah bagus yang jadikan tim ahli itu nanti Bapak ya. Sehingga nanti Nggih. bisa, cara Bapak menentukan tim ahli ini bagaimana? Menentukan anak-anak ini pintar, sedangkan yang lainnya atau mungkin yang kategorinya kurang pintar seperti itu bahasanya. Ini Bapak, Ya. cara Bapak menentukan tim ahli ini seperti apa Bapak? Kita melihat dari Pak, anak-anak yang mungkin dia itu memiliki kemampuan apa namanya audiovisualnya bagus. Nah, itu nanti yang kita jadikan acuan, Bapak. Ya maksudnya cara Bapak mengetahui anak itu audio visualnya atau kemampuannya bagus itu seperti apa Pak? Dengan cara mengkelompokkan, Bapak. Kan dari anak-anak itu ada yang bisa hanya mendengar saja, ada yang bisa mendengar dan juga apa melihat kemampuannya, ada juga yang istilahnya kinestetik, Bapak. Senengani keluyuran, Bapak. Rame gitu, Pak. Ya Pak Sofi. Jadi yang mau saya tanyakan itu cara menentukan anak itu punya kemampuan bagus kan di situ Pak Sofi juga sudah menuliskan ya dalam kegiatan pendahuluan kan dengan cara melakukan tes kemampuan awal. Di situ kan Oke, jelas ya. asesmen awal, Pak. Nggih, nggih. Nah, dari situ kan baru ketahuan kan anak ini Nggih, oh, kemampuannya sudah di atas rata-rata. Itu yang akan nggih. dijadikan tim ahli seperti itu Bapak ya. Oke, nggih, Pak. Terima kasih, Bapak. Nggih. Baik, berikutnya Pak Sofi terkait dengan modul ajar yang sudah disusun, kegiatan pembelajaran tadi kalau mau menggunakan inquiry learning, kemudian metodenya pakai jigsaw dan sebagainya di sini terkait dengan kemampuan atau seorang guru ketika mengajarkan di kelas tentunya harus mampu menuntut siswa untuk aktif. Nah, Nggih. kalau menurut Pak Sofi, cara untuk guru mengaktifkan siswa yang paling baik itu bagaimana? Untuk mengaktifkan siswa eh, dengan cara memberikan apa namanya kayak mancing gitu, Pak, apa namanya pancingan apa jadi, Pak, Gimana yang Pak? bisa istilahnya itu menimbulkan anak itu eh, punya semangat gitu, Pak. Bisa contohkan Bapak, gimana sih cara menimbulkan semangatnya anak itu? Dengan cara ya kita memancing anak-anak itu dengan pertanyaan yang tujuannya juga akan membantu dari peserta didik yang lain yang mungkin lemah itu, Pak, dengan cara ada apa pengulangan dari yang paling pinter, terus yang agak pinter, baru yang terakhir yang lemah gitu, Bapak. Jadi untuk yang paling akhir ini nanti akan lebih kuat, soalnya sudah mendengar beberapa kali, Bapak, gitu, Bapak. Baik ya Pak Sofi. Terkait dengan pertanyaan untuk memancing tadi, memancing pertanyaan, membuat pertanyaan untuk memancing keaktifan siswa. Cara Pak Sofi membuat pertanyaan kalau kemarin sudah dipertanyakan di kelompok berikutnya, sebelumnya ini juga harus dikuasai oleh guru. Cara kita untuk memancing atau membuat pertanyaan dengan model hot itu seperti apa Pak? Contoh pertanyaan dari Asmaul Husna ini kalau Pak Sofi menanyakan kepada siswa kalau menggunakan pertanyaan dengan berpikir tingkat tinggi atau hot itu seperti apa Pak? Bisa buat satu contoh pertanyaan yang itu bisa meningkatkan keaktifan siswa dan juga menggali kemampuan berpikir tingkat tingginya siswa Pak. Dengan cara memberikan pertanyaan apa itu, Pak, kayak Al-Malik, terus Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dari semua uh, nama Asmaul Husna di atas, manakah yang cocok dengan arti Allah Maha Suci?
Oke, Pak Sofi ya. Iya. Baik, berikutnya terkait dengan modul ajar yang sudah disusun. Di sini Pak Sofi tentunya kan sebelum menyusun modul ajar membuat ada tujuan pembelajaran. Di sini dalam kaitannya ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan alamin. Iya, Pak. Kalau dalam materinya Pak Sofi di sini Pak Sofi mencantumkan 5 profil pelajar Pancasila. Iya, Pak. Untuk yang poin pelajar Pancasila nomor 3 bergotong royong. Itu kalau dalam materi dengan langkah-langkah pembelajaran Pak Sofi di bagian mananya anak-anak nanti mampu menerapkan karakter gotong royong ini? Gotong royong itu ketika di pas itu, Pak. Membuat hasil karya, Pak. Membuat hasil karya. Apa hasil karya yang dibuat, Pak? Dari materi inti nanti kan ada juga tes, terus pakai LKPD, terus selanjutnya ada itu pembuatan kaligrafi, Bapak, untuk keterampilan anak-anak, dan itu nanti berkolaborasi dengan anak-anak berkelompok terkait gotong royong. Mungkin dari sana ada yang tidak membawa apa namanya warna, itu bisa saling membantu, Bapak, seperti itu, Bapak. Oh, baik. Jadi dari kegiatan kolaborasi membuat kaligrafi ini, Bapak ya. Baik, terakhir dari saya Pak Sofi, mungkin bisa dipraktekkan Pak Sofi terkait dengan cara Pak Sofi mengajarkan Asmaul Husna ini kepada anak-anak di kegiatan intinya, Bapak. Bisa dipraktekkan sekilas, Bapak ya. Oke. Oke, monggo Bapak. Terima kasih, Bapak. Anak-anak, silakan diamati media pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, diamati, dicermati, dipersiapkan semua alat tulis dan apa namanya bukunya. Yang penting dicatat ya. Nanti yang mungkin tidak dipahami silakan ditanyakan. Ya, sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, dari semua yang sudah disampaikan dalam media pembelajaran, silakan dari semua anak-anak yang sudah dibentuk kelompok dari awal dan yang sudah mahir, silahkan kembali kepada kelompoknya masing-masing, dan untuk membantu terhadap teman-temannya yang kurang mampu, silakan. Dan sebelumnya nanti juga akan ada penampilan dari teman-teman sampean untuk menyampaikan dari hasil apa yang sudah diamati, yang tujuannya adalah untuk membantu teman sampean yang tidak mampu dalam menangkap pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Ya, silakan sampaikan. Saya paparkan, sudah selesai. Ya, terima kasih. Berikutnya, coba yang mungkin dari ketika tadi dijelaskan, disampaikan, ada anak yang ngantuk atau gimana, nah itu silakan. Ayo, coba dibantu temannya, ayo, silakan. Seperti itu, Bapak. Terus selanjutnya, dari anak yang paling kurang mampu, ini nanti akan apa namanya mengambil pemahaman dari beberapa berulang-ulang kali karena dia sering mendengar, dan itu nanti akan membantu anak tersebut. Dan hasil setelah itu melakukan uji tes melalui LKPD. Setelah selesai mengerjakan, anak-anak dilanjutkan dengan kelompoknya masing-masing tadi untuk melanjutkan yaitu kerja kelompok, yaitu membuat karya dari nama Asmaul Husna, yaitu kaligrafi, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tolong anak-anak dari teman semua yang mungkin tidak membawa apa namanya warna atau alat yang lain, mohon silakan dibantu temannya, saling berbagi. Ya, itu. Kalau sudah selesai waktunya, nanti silahkan dikumpulkan. Tugas taruh di depan. Sekian, terima kasih. Gitu, Bapak.
Baik, terima kasih Pak Sobi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Agus Maimun. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Amin Dwi Cahyono ya. Terima kasih juga Pak Sofi yang sudah berikan jawaban. Ya, kurang lebihnya ya biasalah itu. Ya, tapi yang jelas belajar tidak boleh berhenti ya Pak ya. Iya, Meskipun sudah dapat sertifikasi ya harus tetap jalan terus ya. siap Bapak. Ini yang tambah bukan ilmunya tapi istrinya tambah repot nih. Waduh, anaknya baru tambah Pak satu Pak. Nah, nanti bersertifikasi tambah bojo, ilmu nggak tambah repot. Oh, enggak berani Pak, enggak berani. Terima kasih. Iya. Berikutnya Bu Elvia Laili, monggo Bu. Ya, silakan. Presentasi.